investasi banyak hadir di Serang, tapi kemudian dampak positifnya tidak bisa dirasakan secara langsung, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat Kabupaten Serang. Contoh sederhananya misalnya, di beberapa daerah kan termasuk Kabupaten Serang, jumlah investasinya banyak, tapi kemudian beririsan dengan jumlah pengangguran terbuka yang tinggi. Saran saya kepada dunia investasi, dunia usaha, jangan pernah takut dipalak, jangan pernah takut dimintain sesuatu kalau memang dia berjalan on the track. Karena ini kan terkadang orang berani meminta, orang berani dalam tanda kutip ya memalak, oknum bisa berani membuat ancaman, itu karena memang bisa jadi ini ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa dengan saya Nani Suryani. Senang sekali kami hadir di hadapan Anda dan juga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baik, senang sekali. Dan kali ini kami akan berbincang dengan tokoh kita hari ini, yaitu siapa yang tidak kenal beliau ya. Senang sekali kami juga dapat berbincang dengan tokoh kali ini, yaitu Bapak Dr. Haji Bahrul Ulum, SAG MAP. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Dan kami mengucapkan juga selamat Pak atas gelar doktor yang diraih ya Pak di Universitas Merdeka Malaya Pak ya. Dan itu juga untuk memicu kaum muda ya Pak ya, untuk terus meraih gelar ataupun juga menuntut ilmu sebaik mungkin, karena upgrade diri itu sangat penting ya Pak ya, apalagi menjadi tokoh utama di masyarakat Banten dan di kota Kabupaten Serang ya. Baik. Dan kali ini pemirsa kita akan berbincang dengan santai ya, bagaimana kita tahu investasi yang ada di Serang ya, sejauh mana investasi berkembang di Kabupaten Serang, dan investor-investor ini bagaimana nih ya seksinya Kabupaten Serang biar investasi itu dapat berjalan dengan baik dan juga menarik investor dan juga semakin berkembang lagi ya Pak ya Kabupaten Serang. Nah, untuk itu sejauh mana investasi mau tahu kan ya? Baik, ya kita tanyakan langsung saja kepada tokohnya ya, yaitu Ketua DPRD Banten kita, yaitu Bapak Bahrul Ulum ya. Baik Pak, untuk investasi sendiri di Kabupaten Serang, sejauh mana iklim investasinya itu berkembang di Kabupaten Serang itu sendiri? Ya, alhamdulillah ya, investasi di Kabupaten Serang itu dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang naik. Cuma tetap investasi datang itu ibarat dua mata uang ya, dua sisi mata uang yang bagaimana kemudian investasi itu bisa memberikan dampak positif, sehingga kita harapkan bahwa kehadiran investasi di Kabupaten Serang itu bukan malah memberikan dampak yang negatif. Maka kemudian oleh karenanya kita ingin memberikan rambu-rambu ya, agar investasi yang hadir di Kabupaten Serang itu memang betul-betul berdampak positif secara ekonomis, berdampak positif kepada pemerintah daerah dalam konteks pendapatan asli daerah, dan berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Serang. Yang menjadi PR kita adalah jangan sampai kemudian terjadi anomali. Investasi banyak hadir di Serang, tapi kemudian dampak positifnya tidak bisa dirasakan secara langsung, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat Kabupaten Serang. Contoh sederhananya misalnya, di beberapa daerah kan termasuk Kabupaten Serang, jumlah investasinya banyak, tapi kemudian beririsan dengan jumlah pengangguran terbuka yang tinggi. Ini kan yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian investor banyak masuk ke Serang, kemudian warga urban juga banyak masuk ke Serang, sehingga kemudian kehadiran investor dengan kehadiran masyarakat urban ini yang tidak balance, sehingga kemudian menimbulkan kesenjangan. Investasi banyak di Kabupaten Serang, tapi TPT juga besar persentasenya di Kabupaten Serang. Nah, ini yang harus kita kawal bersama, kita berikan rambu-rambu agar investasi hadir beriringan dengan dampak positif yang kita terima baik oleh masyarakat Kabupaten Serang ataupun juga pemerintah daerah Kabupaten Serang. Baik. Jadi agar imbang ya Pak ya, ada urban ataupun masyarakat sendiri dan investor juga, bagaimana caranya biar bisa berkembang ya sejauh tahun 2026 ini ya Pak ya, seperti itu ya. Baik, dan untuk pasti DPRD punya langkah-langkah ya Pak ya strategis ya untuk memajukan ataupun melirik agar investor itu mau berinvestasi di Kabupaten Serang. Nah, jadi langkah-langkah apa yang dilakukan oleh DPRD Banten? Gitu? Ya, tentu di DPRD Kabupaten Serang ya Mbak,
ini kan beriringan dengan pengawalan program Astacita Presiden Republik Indonesia yang kemudian di breakdown dengan program prioritas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Serang, yang mana kemudian semaksimal mungkin kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada investasi yang akan hadir, tapi juga kita memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa memberikan kenyamanan terhadap investor yang datang. Sehingga kemudian kenyamanan dalam konteks keamanan, ketertiban masyarakat, inilah yang akan menjadi sebuah daya tarik bagi investor untuk hadir di Kabupaten Serang. Demikian juga sebaliknya. Kehadiran investor juga harus membuat nyaman masyarakat Kabupaten Serang. Nah, bagaimana ini agar bisa sinkron, gitu kan, simbiosis? Ya, langkah-langkah DPRD Kabupaten Serang misalnya dalam konteks melaksanakan tugas pokok fungsinya, dalam konteks pengawasan, kita beberapa kali RDPU dengan OPD terkait yang berkaitan dengan investasi, PTSP, kemudian PUPR, kemudian lingkungan hidup. Kenapa 3 OPD ini harus kita matchkan? Karena begini, jangan sampai kemudian ada investor hadir tapi berdampak negatif dalam konteks lingkungan hidupnya, atau berdampak negatif dalam konteks tata ruangnya, sehingga kemudian kita selalu mewanti-wanti kepada OPD terkait. Pertama, investasi hadir ini harus dipastikan bahwa dia akan berinvestasi di suatu tempat yang tidak dilarang. Apa contohnya? Jangan sampai investor hadir, tapi titik koordinat buat berusahanya itu adalah justru wilayah-wilayah yang terlarang. Seperti apa? Wilayah terlarang, wilayah yang memang itu masuk dalam LSD, sawah yang penghijauan buat ruang hijau ketahanan pangan dialihfungsikan buat industri misalnya, atau buat yang lain. Nah, ini yang kita berikan rambu. Yang kedua, misalnya contoh konkretnya, jangan sampai kemudian investasi hadir, investor datang, tapi berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif apa? Pencemaran limbah, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita sinkronkan, rambu-rambu yang ada di OPD, agar investor hadir mengikuti regulasi yang ada. Kemudian kita memberikan ruang yang seluas-luasnya terhadap investor pada sisi-sisi ruang-ruang yang memang diperbolehkan dan diperuntukkan untuk investasi hadir di situ. Dan yang ketiga, kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ayo kita terbuka dengan investor yang akan hadir, berikan kenyamanan terhadap mereka. Yang penting ya tadi simbiosisnya terbangun gitu. Investor nyaman hadir di Serang, masyarakat juga diuntungkan dengan kehadiran investor tadi gitu. Betul. Jadi membuka lapangan kerja juga ya Pak untuk masyarakat Kabupaten Serang sendiri. Betul. Gitu, betul. Ya, terus ini Pak, lalu untuk ada beberapa kendala kan pasti ya Pak ya yang dialami lah oleh sebagian investor ataupun dari DPRD sendiri gitu kan untuk menangani masalah yang terjadi nih ya Pak ya di hal investasi lah ya di Kabupaten Serang, khususnya adalah yang terkait dengan sejumlah oknum Pak yang mengadakan pemalakan seperti itu ya, dan juga mereka pemerasan gitu, melakukan pemerasan terhadap investor dan juga di industrial ya di kawasan industri. Itu bagaimana Pak cara DPRD sendiri untuk menangani hal tersebut? Iya, apapun yang dilakukan dan oleh siapapun yang dilakukan dalam konteks yang tadi itu adalah sebuah norma yang tidak diperbolehkan. Tapi saya kira saran saya kepada dunia investasi, dunia usaha, jangan pernah takut dipalak, jangan pernah takut dimintain sesuatu kalau memang dia berjalan on the track. Karena ini kan terkadang orang berani meminta, orang berani dalam tanda kutip ya memalak, oknum bisa berani membuat ancaman, itu karena memang bisa jadi ini ada sesuatu yang salah dalam prosesnya. Sehingga yang ditekankan itu proses teken kontraknya begitu ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan investasi hadir itu harus sesuai dengan regulasi yang ada, harus on the track. Sehingga apa? Ketika ada oknum-oknum yang memanfaatkan ruang sempit untuk memeras, untuk meminta upetilah dalam tanda kutip gitu kan, atau meminta jatah atau apapun nama sebutannya, ini nggak mungkin bisa terjadi kalau si investor hadir sesuai dengan regulasi yang ada.
tata ruangnya sesuai dengan peruntukannya, kemudian perizinannya ditempuh secara normatif dari mulai izin lingkungan, izin KKPL, izin PBG dan lain sebagainya. Kalau investasi itu hadir dan investornya menjalankan semua ketentuan-ketentuan yang ada, saya kira nggak perlu takut. Ada yang meminta, ada yang memalak, ada yang memberikan sodoran dalam tanda kutip lagi-lagi ya, upeti lah gitu kan, atau apapun namanya. Saya kira nggak perlu takut investor. Kenapa? Selama dia on the track, selama dia mengikuti ketentuan dan regulasi yang ada, saya kira itu kan bisa dibantah. Dan bahkan oknum-oknum seperti itu kan bisa dilarikan ke wilayah pidana. Dan sudah banyak lah kejadian-kejadian yang dilakukan oleh seorang oknum, kemudian dipidanakan dan terjadi pidana. Yang penting tadi, investornya hadir sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada, penuhi segala aspek-aspek legalitas formalnya. Saya kira itu kuncinya. Oke, baik. Jadi untuk investor sendiri harus lebih jeli ya Pak ya dalam memenuhi regulasi yang ada gitu kan, dan juga untuk sama-sama lebih nyamannya gitu kan, investor merasa nyaman dan juga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi harus sesuai regulasi on the track-nya ya Pak ya. Dan juga langkah-langkah DPRD sendiri Pak untuk mengantisipasi hal tersebut itu bagaimana Pak untuk pemerasan, pemelakan yang terjadi di kawasan industri khususnya di Kabupaten Serang. Nah, kalau dalam konteks ini kan udah lari kepada wilayah pidana ya. Saya kira aparat penegak hukum sudah memiliki treatment untuk persoalan itu gitu. Bagaimana mengantisipasinya, bagaimana melakukan upaya baik persuasif maupun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya kira teman-teman PH sudah memiliki langkah-langkah dan upaya-upaya itu. Nah, tinggal dari DPRD ingin memastikan bahwa tadi saja investor hadir dengan nyaman, masyarakat hadir merasa diuntungkan dengan kehadiran investor, kemudian investor melakukan upaya-upaya legalitas formal secara normatif sehingga apapun yang terjadi nggak akan takut dengan ancaman, dengan apapun namanya, dan ini simbiosisnya ketemu. Investor hadir untuk mencari keuntungan, pemerintah daerah memfasilitasi investasi hadir di Kabupaten Serang, dan saya kira kita terbuka sangat luas terhadap investor yang akan hadir. Yang ketiga, masyarakat diuntungkan dengan kehadiran investasi tadi, dari mulai pemanfaatan tenaga kerja, dari mulai dampak positif yang bisa meluas, bisa menghidupkan usaha kecil dan mikro gitu kan. Karena ketika ada keramaian, pasti kan usaha kecil mikro ini akan bertumbuh dengan baik. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan secara positif kehadiran investasi itu. Bagaimana kemudian membangun usaha-usaha mikro di sisi lain terkait dengan lapangan pekerjaan tadi gitu. Nah, itu saja sih sesungguhnya. Karena tidak ada kewenangan dari DPRD misalnya untuk menindak oknum-oknum itu seperti apa? Ya tidak ada kewenangan itu gitu. Kenapa? Karena itu udah ada wilayah aparat penegak hukum ya untuk melakukan tindakan itu. Sehingga kami di DPRD hanya bisa menghimbau kepada siapa? Kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat dalam konteks investasi tadi gitu. Oke, baik. Jadi jelas ya pemirsa ya bahwasanya DPRD ini pasti akan mengawal ya Pak ya, mengawal investasi yang ada di Kabupaten Serang berjalan dengan lancar dan bekerja sama dengan aparat hukum ya Pak yang ada di Kabupaten Serang seperti itu ya. Dan mungkin masyarakat pengen tahu ya Pak, masyarakat Kabupaten Serang ingin tahu lebih jelas lagi bahwasanya investasi ataupun jenis dari investasi yang ada di Kabupaten Serang sepanjang tahun 2026 itu dalam ranah atau jenis yang seperti apa seperti itu? Ya. Harapan kita sih sebenarnya investasi yang masuk ke Kabupaten Serang itu adalah investasi padat karya. Kenapa saya berharap investasi padat karya? Karena ada membutuhkan banyak lapangan pekerjaan ketika investasi padat karya yang dilakukan di Kabupaten Serang. Tapi nyatanya memang sepanjang tahun 2026 lebih kepada investasi padat modal. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan akan tenaga kerjanya ini lebih sedikit, karena ketika
investasi atau industri padat modal yang hadir, maka pekerjaan itu lebih kepada pekerjaan-pekerjaan mesin. Pekerjaan-pekerjaan digital, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mesin. Dan belum saya lihat dan dengar investasi padat karya yang hadir di Kabupaten Serang di tahun 2026 yang ada padat modal. Dan harapannya ke depan kami mengundang kepada investor gitu kan, hadirlah di Kabupaten Serang, tapi diupayakan kalau bisa industrinya industri padat modal, padat karya ya, maaf, padat karya supaya apa? Bisa memberikan dampak positif terhadap tenaga kerja di Kabupaten Serang. Kenapa? Karena setiap tahun sekolah itu kan mengeluarkan lulusan. Ketika kemudian lulusan sekolah SLTP atau SLTA tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berikutnya, maka kan pilihan alternatifnya adalah bekerja. Dan Kabupaten Serang dengan beberapa wilayah seperti Serang Timur dan Serang Barat yang memang ada beberapa industri gitu. Ini kan menjadi harapan bagi masyarakat bahwa kami berharap bisa terakomodir dalam konteks rekrutmen tenaga kerja di wilayah industri itu. Maka diharapkan investor yang hadir di Kabupaten Serang adalah investor padat karya. Nah, untuk terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir, jika investasi di Kabupaten Serang terus bertumbuh ya Pak ya, nah manfaat apa saja yang masyarakat peroleh gitu dari investasi yang terus berkembang tersebut? Ya, pertama ketika investasi itu berkembang secara baik, kemudian kenyamanannya juga dirasakan oleh investor, maka banyak dampak positif yang bisa diterima oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Misalnya, dalam konteks pemerintah daerah bisa memanfaatkan dalam pendapatan asli daerahnya. Karena semakin banyak investasi, maka juga semakin banyak wajib-wajib pajak yang bisa berkontribusi secara baik kepada pemerintah daerah dalam konteks pendapatan asli daerah. Dan dampak positif terhadap masyarakatnya adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa terakomodir tenaga kerjanya di industri-industri atau investasi-investasi yang hadir di Kabupaten Serang. Sehingga tadi saya berharapnya, datanglah wahai investor di Kabupaten Serang, tapi kalau bisa yang padat karya, bukan padat modal. Kira-kira begitu Mbak. Oke, jadi manfaatnya untuk keuangan daerah itu akan bertambah ya Pak ya, per kapita dan sebagainya gitu ya. Jadi tadi sudah terdengar jelas ya pemirsa bahwasanya apalagi untuk investor nih ya yang ingin berinvestasi di Kabupaten Serang terbuka luas ya Pak ya. Menerima dengan tangan terbuka, dengan selebar-lebarnya, dan juga silahkan investor untuk sebanyak-banyaknya berinvestasi di Kabupaten Serang ya Pak ya. Dengan ketentuan syarat regulasinya harus dipenuhi secara yang baik dan benar ya Pak, agar kedepannya tidak ada kendala atau hal yang tidak diinginkan ya. Betul sekali. Baik, harapannya Pak ke depan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang, terkhususnya untuk investasi ya yang akan dikembangkan gitu ya di masyarakat Banten sendiri. Ya, harapan yang utama adalah harapan untuk menjawab kegelisahan kita hari ini. Apa itu kegelisahannya? Kegelisahan di Kabupaten Serang, khususnya dan umumnya Banten, adalah tingkat prosentase pengangguran terbukanya yang cukup lumayan tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Sehingga harapannya, hadirlah wahai investor, datanglah berinvestasi di Kabupaten Serang dengan harapan ini bisa mengurangi prosentase angka pengangguran terbuka Kabupaten Serang, sehingga kemudian investasinya dalam investasi padat karya tentunya, sehingga masih terbuka secara luas masyarakat Kabupaten Serang untuk bisa menjadi tenaga kerja di industri atau di investasi yang akan datang di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang saya kira terbuka dengan sangat luas kepada investasi yang akan hadir, karena ini adalah salah satu program yang menjadi harapan secara nasional. Kita harus mengamankan investasi, tapi juga kita berharap ada kegelisahan yang terjawab dengan hadirnya investasi di Kabupaten Serang. Oke, baik. Cukup sekian Pak? Sudah cukup? Ya. Baik, sudah cukup jelas ya pemirsa bahwasanya kita semua berharap investasi di Kabupaten Serang akan terus bertambah dan juga
berdampak baik untuk masyarakat dan juga khususnya keuangan di Kabupaten Serang itu sendiri ya. Amin. Jadi terbukanya lapangan pekerjaan untuk kaum muda dan juga untuk para lulusan baru ya Pak ya. Jadi lapangan pekerjaan itu akan semakin banyak. Ya khususnya fresh graduate lah ya. ya. Fresh graduate betul. Dan juga untuk investor semakin lebih banyak dan lebih menarik lagi ya Pak untuk kedepannya. Dan juga lebih berkembang maju terus untuk masyarakat Kabupaten Serang. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, Dr. Haji Bahrul Ulum SAGMAP dan semoga semakin jaya ya Pak, semakin amanah lagi dalam mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang. Terima kasih banyak pemirsa dan cukup sekian perbincangan kita kali ini. Semoga kedepannya masyarakat Kabupaten Serang semakin maju ya. Jaya jaya jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.